jangan pikir lagi apa yang akan terjadi nanti. Serahkan semua pada Tuhan, Dia pasti tolong kita semua. Jangan pikir lagi apa yang akan terjadi nanti. Serahkan semua pada Tuhan, Dia pasti tolong kita semua. Ada Tuhan, tak perlu takut, tak perlu susah. Ada Yesus. Ada Tuhan, tak perlu takut, tak perlu susah. Ada siapa? Ada Yesus. Ada Yesus. Ada Yesus. Ada Yesus. Ada Tuhan, tak perlu takut, tak perlu susah. Ada Yesus. Jangan pikir lagi apa yang akan terjadi nanti. Serahkan semua pada Tuhan, Dia pasti tolong kita semua. Jangan pikir lagi apa yang akan terjadi nanti. Serahkan semua pada Tuhan, Dia pasti tolong kita semua. Ada Tuhan, tak perlu takut, tak perlu susah. Ada Yesus. Ada Tuhan, tak perlu takut, tak perlu susah. Ada Yesus. Ada Yesus. Ada Yesus. Ada Yesus. Ada Yesus. Ada Tuhan, tak perlu takut, tak perlu susah. Ada Yesus. Ada Tuhan, tak perlu takut, tak perlu susah. Ada Yesus. Ada Tuhan, tak perlu takut, tak perlu susah. Ada Yesus. Ada Tuhan, tak perlu takut, tak perlu susah. Ada Yesus. Tuhan tak perlu takut, amin. Ada Yesus yang menyertai kita. Satu lagi kami puji kita dua-dua. Apa yang tak pernah dilihat mata, apa yang tak pernah didengar telinga, itu yang Tuhan sediakan bagi kita, amin. Haleluya. Mari kita bagi Tuhan kita. Salah satu melakukan segala perkara. Pernah dilihat mata, Yang tak pernah yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. apa Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Alasanku melakukan segala perkara, lulus dan samanya, kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, lulus dan samanya, kuasanya tak berubah. Mari kita buka nama Tuhan kita. Sebab Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Bayangkan pernah dilihat mata, Yang tak pernah yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi
tahun? Nepan ulang tahun? Oh tidak ya? Sudah lewat. Baik, kita kan siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk diisi oleh firman Tuhan. Dan kita akan puji kita kepada Tuhan penyembah kita. Kita katakan segala perkara dapat kutamu di dalam Dia. Penolong yang selalu setia memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan, dan Dia tak pernah gagal dalam kehidupanku. Penolong yang selalu setia memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat kulabuh di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Mari katakan penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat kutabuh di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat kutabuh di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini dimanapun kami berada saat ini, kami rindu hati kami tetap terangkat kepada Tuhan. Kami tetap memuji, bersyukur dalam keadaan semua keadaan. Tuhan, kami percaya apapun yang sedang terjadi semua di bawah kehendak Tuhan, kedaulatan Tuhan. Kami tetap percaya Tuhan sanggup menolong kami. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi Tuhan tanpa seizin-Mu. Dan kami percaya Tuhan, segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kami. Mungkin sampai hari ini banyak kami yang belum mengerti mengapa Tuhan izinkan. Tetapi biarlah kami berjalan dengan iman, bukan berjalan dengan apa yang kami lihat di sekitar kami. Tapi kami mau berjalan dengan iman. Kami percaya saat ini tangan Tuhan tetap memegang kami. Tangan Tuhan yang memegang kendali, tangan Tuhan yang berkuasa. Itu sebabnya Tuhan, kami juga percaya tangan Tuhan akan menyediakan segala yang kami butuhkan.
Baik yang sakit Tuhan bisa sembuhkan, yang kekurangan Tuhan bisa cukupkan. Tuhan, Kau yang berbeban Tuhan bisa angkat sehingga boleh merasakan damai sejahtera dalam keadaan apapun. Terima kasih Bapa, kami juga mau tetap siapkan hati kami, buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Terpuji termulia nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu semua? Apa kabar Bapak Ibu yang di rumah? Wah, sama ya. Dahsyat luar biasa. Yes. Bersama Yesus pasti mantap. Amin. Ya, kalau selama ini kita selalu berkata bersama Yesus pasti mantap. Ya. Sekarang kita mau dites, ya kan? Apakah masih mantap atau tidak, ya kan? Katanya bersama Yesus dimanapun mantap. Bapak Ibu, tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Bilang kiri kanan dulu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu, saudaraku. Ya, hari ini saudara kita mau lihat kebenaran firman Tuhan ya, dari Yakobus pasal 1, di mana kita akan belajar mengapa kadang Tuhan izinkan kita masuk di dalam penderitaan, masuk dalam pencobaan. Ya, kita mau belajar bagaimana kita menghadapi pencobaan ini, saudara. Ya, memang tidak gampang, namanya juga ujian. Namanya juga cobaan. Tidak ada yang gampang. Kalau beberapa waktu sebelum anak sekolah libur, anak-anak sekolah pada lagi ujian, ya. Tentu sebelum masuk ujian mereka kerja keras, mereka belajar sungguh-sungguh, ya. Yang biasa-biasa, yang belajarnya seadanya, pasti nilainya kurang bagus. Nah, hari ini kita tetap percaya Tuhan mau kita diuji untuk sesuatu yang baik. Amin. Masih ingat apa kata Bapak almarhum gembala kita? Masalah besar untuk orang besar. Ya. Tanya kiri kanan, kamu mau masalah besar atau kecil? Hah? Mau mujizatnya besar atau kecil? Besar. Ya, Bapak gembala bilang, kudoakan masalahmu tambah besar, bilang ya, supaya mujizatnya tambah besar. Oke. Tapi waktu masalahnya datang, kita baru mikir, ya Tuhan, kok besar kali masalah. Saudara, hari ini kita mau lihat dari kebenaran firman Tuhan, karena memang hanya firman Tuhan lah yang akan menolong kita, menguatkan kita. Kita lihat mulai dari ayat 2. Ya, kita akan baca mulai dari ayat 2 sampai ayat 13 nanti ya, tetapi kita hanya baca saja ayat 2 sampai ayat 4 saja ya. Nanti kita akan belajar sampai ke bawah, saudara. Kita baca mulai dari ayat 2 sampai ayat 4. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ya, sampai ayat 4 saja kita baca, tapi nanti kita belajar sampai beberapa ayat di bawah. Saudara, kitab Yakobus ini, saudara, yang ditulis tentu ditulis oleh Yakobus, pasti mengerti apa yang dia tuliskan. Yakobus itu dia hidup di masa penderitaan orang Kristen mula-mula. Saudara, kalau dibandingkan dengan penderitaan hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan di jemaat mula-mula, mungkin belum seberapa yang kita alami hari ini. Jemaat mula-mula mengalami penganiayaan begitu hebat, ya. Tidak sedikit dari mereka itu harus mati martir. Bahkan kita tahu murid Yesus, ya. Dari 12 murid Yesus, 11 itu
martir, ya. Satu yang tidak martir, ya, yang Yohanes. Mereka kelaparan, mereka dikejar-kejar, mereka menderita. Dan hari ini dia berkata, dan saya percaya firman Tuhan ini juga berkata kepada kita hari ini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Wow. Saudara bahagia? Sekarang bahagia? Bahagia enggak ya. Tapi firman Tuhan bilang anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Memang kita menderita, tapi firman Tuhan bilang anggap. Jadi kita harus ya memaksa diri kita untuk tetap bersukacita di bawah pencobaan penderitaan. Amin. Jangan kalau sudah susah tambah susah pula. Stres pula lagi susah. Ya. Jadi double nanti ya. Tapi firman Tuhan anggaplah. Dia tidak mengatakan bahwa tidak apa-apa itu. Bukan. Dia berkata anggaplah suatu kebahagiaan. Apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Saudara, artinya Tuhan izinkan juga bukan hanya satu pencobaan. Berbagai pencobaan. Saudara, kalau kita bandingkan lagi dengan hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang sebelum kita, mungkin karena kita hidup di zaman sekarang, jadi kita gak banyak mengalami penderitaan. Kalau kita mundur sedikit saja, gimana dulu nenek-nenek kita itu zaman penjajahan, mereka harus lari ke hutan, pakaiannya pakai kain karung. Saudara tahu karung beras yang goni itu? Hanya itu yang tersedia. Mereka di hutan, mereka makan apa yang ada. Karena kita gak mengalami hal seperti itu, kita rasa penderitaan sekarang ini sudah berat. Tanya kepada mereka, ingat bagaimana penderitaan mereka. Kalau kita mundur lagi, saudara, di zaman-zaman di mana orang Kristen dianiaya, ya, di zaman masa kegelapan, ada banyak orang Kristen dikejar-kejar, dibunuh, bahkan dibakar hidup-hidup. Mundur lagi ke zaman Nero, orang Kristen ditaruh di gelanggang, kemudian disuruh melawan singa-singa yang kelaparan. Saudara, kita harus belajar bagaimana orang-orang yang dulu pernah mengalami penderitaan, supaya kita tidak menganggap bahwa penderitaan kita ini suatu penderitaan yang besar. Bahkan Alkitab berkata percobaan-percobaan yang kau alami adalah percobaan-percobaan yang biasa. Amin. Pencobaan-pencobaan biasa. Jangan katakan, aku menderita luar biasa. Tidak. Tapi apa maksud dari pencobaan itu? Ayat 3 tadi dikatakan bahwa ketika kita masuk dalam pencobaan, jatuh dalam pencobaan, maka itu akan menghasilkan ketekunan. Katakan ketekunan. Ya. Kita ini semua belum bisa dikatakan tekun sebelum masuk ujian. Ada orang-orang yang merasa dirinya sudah kuat, ada yang merasa dirinya udah dewasa rohani, ada yang merasa dirinya udah dekat sama Tuhan. Saudara, sebelum masuk ujian kita datang. Kita sih berdoa supaya semua anak-anak Tuhan akan lulus ujian. Tapi saya mau berkata jujur, saudara, Alkitab juga berkata tidak semua akan lulus di ujian seperti ini. Akan terlihat gimana sebetulnya aslinya iman yang selama ini dia pegang. Kalau selama ini imannya hanya kalau ramai orang baru semangat memuji Tuhan, ya kan? Oh, kalau lagi usahanya maju, semua baik-baik, banyak untung, semangat memuji Tuhan, gitu. Kalau semuanya baik-baik, sehat, semuanya memuji Tuhan, semangat, bersyukur. Akan ada ujian. Hari-hari ini mungkin kita akan mulai lihat bisnis sudah mulai mengalami kerugian. Ada orang-orang yang mulai sakit. Kita gak bisa lagi beribadah seperti biasa. Apakah engkau tetap kuat di dalam Tuhan? Apakah engkau tetap bersyukur dalam Tuhan? Itu ujian. Itu ujian.
Kita sih berdoa supaya ini cepat selesai, tetapi waktunya bukan waktu kita. Waktunya adalah waktu Tuhan. Amin. Dan Tuhan itu bekerja bukan menurut waktu manusia. Tuhan bekerja dengan waktunya sendiri. Dia tahu sampai kapan supaya dia melihat apakah orang itu lulus ujian atau tidak. Kalau Tuhan izinkan 1 minggu, itu terserah Tuhan. Kalau Tuhan izinkan ini 1 bulan, itu terserah Tuhan. Kalau Tuhan izinkan ini sampai 4-5 bulan, itu waktunya Tuhan. Itu sebabnya anak-anak Tuhan, siapkan dirimu. Tetapi maksud Tuhan tadi supaya kita tekun. Kenapa? Kenapa kita harus tekun? Ya. Ayat 4 berkata, karena dengan ketekunan itulah akhirnya kita akan memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna, utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun. Ini yang Tuhan rindukan dalam hidup kita, supaya kamu memiliki buah yang matang, supaya engkau menjadi sempurna, utuh, tak kekurangan suatu apapun. Saudara, bukankah ini yang Tuhan maksud supaya orang-orang Kristen ini dipersiapkan menjadi mempelai wanita? Di sini ada orang yang masih baru menikah ya, saudara Liston, saudari Bulan. Pasti waktu kemarin mempersiapkan pernikahan, wah mereka sudah banyak persiapan. Ya, Liston udah pesan jas, ya kan? Pasti pingin jas yang bagus, sepatu baru, ya kan? Rambut baru, pokoknya semuanya harus baru karena mau masuk pernikahan. Waktu dibawa tante ke tempat jas, ya kan? Tukang jasnya bilang, wah ini yang bagus, model baru, ya kan? Ada begini katanya. Langsung dia bilang, iya yang itu aja. Kan? Karena dia pingin yang terbaik nanti di pernikahan. Pasti mudah begitu. Dia mungkin cari di mana kan baju gaun yang cocok, ya kan? Yang paling bagus kalau bisa. Gitu. Nah, saudara, Tuhan Yesus juga mau datang ke dunia ini. Dia tentu harus mempersiapkan pengantin wanitanya. Pengantin wanitanya apakah sudah siap? Dia lihat dulu, saudara, dia cek dulu. Jangan-jangan nanti pengantinnya itu gak siap, tidak seperti yang dia harapkan. Bayangkan kalau seandainya di Liston udah pakai jas jam berapa pesta kalian kemarin? Sore ya? Nah, sore. Ya, habis makan siang di Liston, aku cek dulu lah apakah pengantinku udah siap atau belum. Naik sepeda motor dia kan, sampai di depan rumahnya Bulan. Dia lihat Bulan, ya kan, masih duduk di depan rumahnya, pakai daster koyak-koyak, ya kan, rambutnya belum sisiran, ya kan, apalagi entah makan siri lagi dia. Liston bilang, aku udah siap pakai jas. Ada yang ketawa senang kali dia. Ini calon pengantin. Ngapain kan begitu katanya? Kenapa? Ini udah pemberkatan kita, ini udah jam 1 pemberkatan kita jam 3. Kata sebelah, iya santai aja bang, katanya. Menurut saudara gimana hatinya Liston? Lihat calon pengantinnya begitu. Aduh, habislah aku katanya kan. Belum mandi, belum ganti pakaian, belum sisiran, ya kan. Masih nuntil, belum stres. Pasti stres dia. Pasti dia marah juga mungkin. Suruh lagi dari jam budaya. Saudara, menurut saudara kalau Yesus mau datang ke sini, dia cek dulu nggak kita? Gerejanya anak-anak Tuhan. Oh pasti dia cek. Dan waktu dia lihat, saudara, apakah keadaan pengantinnya sudah siap? Kalau saya bisa gambarkan, mungkin Tuhan pun sama. Dia bilang, kenapa pengantinku seperti ini?
Dia mengharapkan buah yang matang, dia mengharapkan kesempurnaan, dia mengharapkan keutuhan, dia mengharapkan sesuatu yang baik. Tapi pada kenyataannya kita harus jujur. Kita lihat hari-hari ini bagaimana keadaan gereja. Kita harus jujur. Banyak kehidupan orang-orang percaya itu masih belum utuh menurut pikiran Tuhan. Kita lihatlah keadaan kita. Kita mau jujur saja. Ya. Kemarin kita bahas mengenai Simpson waktu di Kristen. Simpson itu seperti gambaran gereja hari-hari. Simpson itu orang pilihan Tuhan. Dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia punya kekuatan yang luar biasa. Dia orang pilihan. Dia sudah dipilih Tuhan dari lahirnya. Tapi kelakuan Simpson sebagai orang pilihan itu enggak mencerminkan orang pilihan Tuhan. Kenapa? Pergaulannya sama orang Filistin, kesukaannya sama dengan orang Filistin. Dia lebih menyukai orang Filistin. Bahkan berapa kali Simpson khusus datang ke Filistin untuk melacur. Dia orang pilihan Tuhan. Kalau kita lihat hari-hari ini, ada banyak gereja-gereja hamba Tuhan, kita pelayan-pelayan Tuhan. Kita tidak ada bedanya dengan orang-orang di luar sana. Kita sama-sama mengejar kekayaan, kita sama-sama mengejar yang dikejar orang lain. Kesukaan kita, kesukaan seperti orang duniawi. Kita ingin barang-barang yang mewah, kita ingin menjadi orang-orang yang dipuji orang lain. Bahkan kita tidak malu memamerkan apa yang kita miliki di hadapan banyak orang. Kasih kita juga berkurang. Tuhan rindu supaya kita menjadi orang-orang yang penuh dengan kasih. Tapi banyak kali kita justru tidak menunjukkan kasih itu di dunia ini. Kitab Wahyu pasal 2 mengingatkan kita, engkau sudah kehilangan kasih-Mu. Kita sibuk di pelayanan, kita sibuk di dalam acara-acara, tapi seringkali kita melupakan yang paling penting, yaitu hubungan kita dengan Tuhan. Kita lebih suka dipuji orang lain. Dan Tuhan mau memulihkan kehidupan orang percaya itu. Amin. Gereja Tuhan itu. Ayat 5 berkata, saudara, lalu bagaimana kita menghadapi pencobaan itu? Yang kedua, kalau pertama tadi kita harus tetap menganggap ini suatu kebahagiaan, jadi tetap bersyukur di tengah-tengah pencobaan. Yang kedua, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Ayat 6, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Saudara, Tuhan rindu di tengah-tengah pencobaan seperti ini kita harus tetap berdoa. Harus tetap menjaga hubungan dengan Tuhan. Kita minta hikmat sama Tuhan. Bagaimana saya melewati pencobaan ini? Jangan sampai lewat pencobaan ini justru kita jatuh ke dalam dosa. Jangan supaya kita akhirnya menyimpang dari Tuhan. Kita bersungut-sungut, minta hikmat sama Tuhan. Kalau saudara umpamanya sekarang kehilangan pekerjaan, minta hikmat sama Tuhan. Gimana caranya supaya bisa bekerja, menghasilkan sesuatu? Hamba-hamba Tuhan diberi hikmat. Bagaimana kita melayani, tetap melayani walaupun tidak ada lagi ibadah. Minta hikmat kepada Tuhan. Kita bisa berdoa juga kepada pemimpin-pemimpin kita supaya diberikan hikmat gimana mengatasi.
Melihat keadaan sekarang, saudara, ada banyak orang yang hari-hari ini sudah tidak punya pekerjaan. Mungkin sebentar lagi ada orang yang tidak makan. Anak-anak Tuhan harus berkhidmat. Kita harus belajar menunjukkan kasih kita. Lihat tetanggamu, perhatikan tetanggamu. Sehingga ketika engkau tahu ada orang yang tidak makan, berbagilah dengan mereka. Tunjukkan kasihmu kepada mereka. Ini yang Tuhan rindukan bagi orang-orang percaya. Jangan hanya berdiam saja, saudara. Cek. Jangan-jangan ada tetangga kita yang gak makan. Anak-anaknya sudah gak makan beberapa hari. Kalau engkau punya persediaan, bagilah kepada mereka. Ini waktunya. Di tengah penderitaan, kita harus menjadi orang-orang yang berbeda. Jangan sampai nanti kita seperti perumpamaan yang Yesus katakan tentang orang Samaria. Mungkin di sekitar kita ada orang yang saat ini begitu menderita, tapi kemudian kita cuek. Hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, jangan seperti orang Farisi dan orang Lewi. Mereka pikir mereka adalah orang yang rohani, mereka pikir adalah orang yang pilihan Tuhan, sehingga tetapi waktu dia lihat ada orang yang menderita, mereka lewat saja. Ini waktunya kita belajar seperti orang Samaria. Waktu dia lihat orang menderita, dia segera menolong orang itu. Dan menolong orang hari-hari ini, saudara, membutuhkan pengorbanan. Orang Samaria itu merawat orang itu. Orang Samaria itu membawa kepada penginapan. Orang Samaria itu bahkan meninggalkan uang sampai orang itu akhirnya sembuh. Siapkan diri kita sebagai orang percaya. Kita akan dipakai Tuhan untuk melayani bangsa ini. Amin. Bilang kiri kanan, kamu bisa dipakai Tuhan melayani bangsa ini. Cuma orang laporan, ya. Jangan cuek, ya. Di rumah lakukan sesuatu untuk memberkati. Hari ini kita masih kerjakan juga, ya. Mungkin habis ibadah lanjut lagi, ya. Bikin masker, bikin sabun. Mungkin nanti atau sore ini, siang ini bisa dibagikan. Kita akan mulai bagikan. Daripada kita duduk-duduk, ya kan, lihat-lihatan, lama-lama nanti kita berantem juga. Jangan-jangan kalau nggak berantem mungkin tiba-tiba jadi melebar. Seperti kemarin, ya. Bangun, makan, tidur. Bangun, makan, tidur. Bangun, makan, tidur aja. Yang tertawa berarti merasa. Yang ketawanya paling kencang. Minta hikmat dari Tuhan. Apa yang bisa kita kerjakan? Ya, sekali lagi kita berdoa supaya ini selesai dengan cepat. Tapi kalaupun nanti tidak cepat, saudara, persiapkan diri. Ya, kita mau tetap menjadi berkat. Ayo jemaat-jemaat yang masih punya minyak jelantah. Ya, kami akan jemput, ya. Kalau ada yang nonton ini, kami perlu minyak jelantah untuk bikin sahur. Untuk dibagikan gratis. Ya, apa saja yang bisa kita berikan dengan gratis, cuma-cuma. Saudara, minta hikmat kepada Tuhan supaya kita bisa melewati ini. Ya, minta hikmat kepada Tuhan supaya kita bisa menjadi berkat. Minta hikmat kepada Tuhan supaya kita tetap kuat. Apalagi yang berikutnya, saudara. Ayat 9 dan ayat 10. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Dengar saudara-saudaraku, kalau hari ini saudara merasa, aku gak punya apa-apa, aku miskin, aku gak punya uang untuk beli apa-apa, saudara harus tetap bermegah, karena saudara adalah orang yang punya kedudukan tinggi di hadapan Tuhan. Amin. Saudara harus tetap bersyukur. Tuhan, terima kasih.
Kalau hari ini aku harus kelaparan, tapi aku tetap percaya aku adalah anak Tuhan yang berharga di hadapan Tuhan. Walaupun dengan susah payah kita melewati pencobaan ini, tetap bersyukur. Ada satu kedudukan yang begitu tinggi di hadapan Tuhan, dan Tuhan sudah sediakan itu. Kalaupun ada di antara kita yang harus dipanggil oleh Tuhan, jangan sampai saudara bersungut-sungut. Dalam penderitaan tetap ingat, aku adalah anak Tuhan yang berharga. Amin. Tuhan sudah sediakan rumah di rumah Bapa yang mulia. Saudara, hari-hari ini kematian di beberapa negara sudah cukup besar. Di Spanyol dan Italia perharinya itu 800 lebih tiap hari meninggal, tiap hari. Indonesia per hari ini sudah lebih 100 orang. Kita tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kalau mau ikutin data yang ada, kemungkinan Indonesia salah satu nanti negara yang akan cukup parah. Mengingat fasilitas kesehatan kita, tim medis kita yang terbatas. Mengingat orang-orang masih berkeliaran di luar sana. Memang dilema. Kalau mereka diam di rumah, nggak dapat makan. Kalau mereka keluar, bisa terkena corona. Tapi ingat, saudara, satu ini saudara harus ingat, siapapun saudara, ingat ini. Kalau engkau di dalam Kristus, di dalam Yesus, engkau sudah menerima kedudukan yang tinggi, yaitu di surga yang mulia. Amin. Kalau engkau terima Yesus, kau buka hatimu dan terima Yesus, maka engkau akan menerima kekekalan. Itu saya juga berdoa buat saudara yang saat ini mendengarkan firman Tuhan ini. Paling tidak kau harus pastikan kau sudah menjadikan Yesus sebagai juru selamat dalam hidup. Buka hatimu, terima Dia sebagai Tuhan dan juru selamat. Kau akan menerima hidup yang kekal. Saudara, kalau bisa saya bagikan hari-hari ini, kalau saya milioner, bilioner, kalau saya punya harta yang gak terbatas, saya mau saja bagikan kepada setiap keluarga 1 juta atau 5 juta per bulan. Kalau seandainya saya orang paling kaya di dunia ini. Tetapi saya mau katakan, apa yang saya bagikan, harta yang besar itu pun tidak ada artinya kalau orang-orang yang menerima itu juga, saudara, mereka tidak menerima Yesus, mereka akan mati binasa di kekekalan. Maka hadiah terbesar yang kita bisa berikan, saudaraku, pertolongan yang terbaik yang bisa kita berikan kepada orang saat ini adalah Yesus itu sendiri. Kita beritakan bahwa Yesus memberikan jaminan keselamatan. Saya mendorong, ayo keluarga-keluarga, pastikan semua keluarga kita, anggota keluarga kita, mereka sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab kalau tidak, saudaraku, mereka akan mati binasa dengan dosa-dosa mereka. Tapi kalau hari ini mereka membuka hati, mengakui dosanya, mau meninggalkan jalan-jalannya yang jahat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia menerima anugerah terbesar yang ada di dunia itu, yaitu keselamatan. Firman Tuhan katakan, jangan takut kepada apa yang bisa membunuh tubuhmu. Corona hanya bisa membunuh tubuh kita. Tapi takutlah kepada yang bisa membunuh tubuh dan jiwamu, itulah Allah. Kalau kau mati tanpa percaya kepada Yesus, kau akan mengalami mati yang kedua kali. Kalau hanya mati karena corona kita masuk surga, tidak ada masalah. Masalahnya setelah kematian, saudaraku, ada kematian kedua yang menunggu, yaitu kematian kekal, hukuman neraka selama-lamanya. Kalau kau tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu sebabnya, saudaraku, kalau kau sudah berada di dalam Yesus, pegang erat Yesus,
bermegah kepada Yesus karena kedudukanmu begitu tinggi di hadapan Tuhan sebagai anak-anak Allah. Haleluya. Ayat 10 mengingatkan kepada orang kaya, saudaraku, bahwa saudara, orang kaya, orang yang punya banyak harta, saudara, kedudukanmu rendah di hadapan Tuhan. Kalau engkau mengandalkan kekayaanmu, engkau akan lenyap, saudaraku. Hari-hari ini orang-orang kaya, orang-orang terkenal, orang-orang hebat, mereka juga terkena virus corona, mereka juga mati. Ini kita dengar ya, Perdana Menteri Inggris kena corona. Pangeran Charles tinggal di istana kena corona. Menteri-menteri kena corona. Bintang film kena corona. Mereka orang-orang kaya. Corona nggak mengenal jabatan dan harta. Ya. Mau cantik, mau enggak, mau kaya, mau enggak, mau muda, mau tua, kena corona. Itu mengingatkan, firman Tuhan katakan, ingat kedudukanmu rendah dan akan lenyap kalau kau mengandalkan kekayaanmu, hartamu, kau akan lenyap. Tapi saudara, kalau kau kaya, biarlah kau menganggap dirimu rendah di hadapan Tuhan, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan, semua harta di dunia ini tidak berarti. Satu-satunya yang berarti kalau aku menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Amin. Justru ini kesempatan saudara yang punya harta, berbagi harta. Cornelius itu orang yang punya kedudukan tinggi, tetapi dia bisa berkenan di hadapan Tuhan ketika dia selalu memberi kepada orang-orang yang kesusahan, sehingga Tuhan mengingat Cornelius. Ya, ini waktunya kita mau berbagi kepada orang-orang yang kekurangan. Ayat 12, saudara. Maksud dari semua itu katanya supaya kita menerima mahkota kehidupan. Saudara, tidak ada mahkota tanpa ujian penderitaan. Percaya. Yesus dari awal sudah berkata kepada kita, mari ikutlah aku. Tapi kita harus memikul salib, kita harus menyangkal diri kalau mau mengikut Tuhan. Hari-hari ini kita mau ikut Tuhan itu terima enaknya saja, nggak bisa saudara, tidak bisa. Seorang hamba Tuhan berkata begini, masakan Tuhan kita Tuhan, masakan Tuhan itu saja harus memikul salib sampai ke Kalvari, kita mau enak-enak masuk surga, nggak mungkin katanya, tidak mungkin. Kita harus belajar memikul salib. Kita harus belajar menderita kalau kita mau menerima mahkota. Ayat 13. Di tengah-tengah penderitaan seperti ini, saudara, jangan berkata pencobaan ini datang dari Allah. Tidak. Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. Segala sesuatu yang baik itu adalah dari Tuhan. Segala pemberian yang baik itu berasal dari Tuhan. Ya. Kenapa ada corona, saudara? Pertama ya karena dunia ini sudah dalam dosa, sudah rusak. Itu sebabnya jangan bilang ini dari Allah. Tapi kalau ini diizinkan Tuhan, itu pasti mendatangkan kebaikan. Seperti Ayub. Setan yang mencobai Ayub, setan yang membuat Ayub sakit. Tapi seizin Tuhan. Untuk apa? Supaya Ayub itu, yang pertama, dia akhirnya mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Di pasal terakhir Ayub berkata, oh selama ini aku hanya mendengar dari kata orang lain saja tentang Tuhan, tapi hari ini aku sudah berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka. Dia mengenal Tuhan lebih dalam, dan itu lewat penderitaan. Tapi yang kedua, maksud dari Tuhan mengizinkan Ayub dicobai supaya Ayub juga makin diberkati. Amin. Tuhan mau supaya kita makin diberkati. Bukan masalah berkat-berkat jasmani, supaya kita bertumbuh diberkati secara rohani. Itu jauh lebih penting. Jadi hari ini mari kita belajar
tetap mengucap syukur di tengah-tengah penderitaan yang ada. Ya, saudara, makin banyak waktu buat kita berdoa bersama dengan keluarga. Kalau selama ini bapak-bapak lebih banyak di kedai kopi, ayo lebih banyak di rumah ngobrol sama anak, ya kan? Cerita, banyak waktu, ya kan? Tidak apa-apa. Lebih banyak berdoa. Kalau selama ini kita hanya berdoa makan saja 3 kali sehari, nah saudara bisa kasih waktu banyak berdoa, sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tambah waktu doamu, setengah jam, 1 jam, 2 jam, 3 jam. Tuhan sedang mempersiapkan kita juga untuk menerima mahkota, saudaraku. Tuhan mempersiapkan kita untuk semakin sempurna menjadi mempelai yang akan layak bersanding dengan Dia. Tuhan juga mengingatkan kita supaya tetap merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Supaya kita tidak bermegah, kita tidak fokus dengan mengejar harta di dunia ini. Ketika orang Israel dibawa dari Mesir selama 40 tahun di padang gurun, Tuhan bilang, aku mau melihat hatimu. Apakah engkau tetap bergantung kepadaku? Apakah engkau tetap merendahkan diri di hadapanku? Itulah maksud Tuhan membawa engkau di padang gurun ini. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berdoa. Kami juga mau berdoa kepada umat-umat Tuhan dimanapun saudara berada, supaya saudara tetap kuat, supaya saudara tetap jadi berkat. Tunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan yang sanggup memelihara, Tuhan yang sanggup memberikan kekuatan, sukacita di tengah-tengah pencobaan seperti ini. Kita naikkan pujian kita. Ku tetap cinta, ku tetap setia. Hari-hari ini biarlah kita tetap makin mencintai Tuhan, tetap setia. Justru di saat seperti inilah engkau bisa menunjukkan kesetiaan, kecintaanmu kepada Tuhan. Kalau selama ini semua baik, kau bisa dengan gampang berkata, aku tetap cinta, aku tetap setia. Tapi di saat seperti inilah Tuhan mau lihat hatimu. Tuhan mau lihat apakah kau sungguh-sungguh mencintai. Bukan mencintai karena ada sesuatu yang Tuhan bisa berikan, bukan. Tapi saat ini kita mau mencintai Tuhan. Bahkan ketika kita masih dalam penderitaan, kita bangkit berdiri semua. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, tetap cinta, ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia Tuhan. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Katakan terlalu banyak, terlalu banyak yang Tuhan
Ya Tuhan Kau beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk. Oh, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia, biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta Tuhan, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari kita katakan, ku tetap cinta Tuhan, ku mau tetap setia. Yesus, kuatkan kami. Yesus, berikan kami penghiburan. Roh Kudus, berikan kami ketekunan Tuhan melewati setiap pencobaan.
Saudaraku, saya mengundang kita semua berdoa secara pribadi. Saya tidak tahu beberapa minggu bulan ini, Tuhan selalu ingatkan saya untuk berdoa bagi gereja Tuhan. Kita adalah mempelai wanita. Kita harus siap, sedia menanti mempelai laki-laki kita. Kalau Tuhan izinkan keadaan seperti sekarang, bukan karena Tuhan benci, bukan karena Tuhan marah, tapi Tuhan mau mendapati kita sebagai mempelai wanita yang siap. Tuhan sedang mau proses kita. Tuhan mau membuang sesuatu yang tidak berkenan, kekotoran-kekotoran. Kita berdoa buat bangsa kita, berdoa buat hamba-hamba Tuhan. Ini waktunya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Firman Tuhan katakan, kalau umatku yang namanya, atasnya namaku disebut, merendahkan diri dan berpaling dari jalan-jalannya yang jahat dan berdoa, maka Tuhan akan memulihkan negeri itu. Yang Tuhan cari hari-hari ini, saudara, bukan sekedar berdoa, minta supaya corona ini segera selesai, tidak, saudara. Yang Tuhan cari, yang Tuhan mau lihat kita merendahkan diri di hadapan-Nya dan bertobat, saudara. Kalau selama ini kita hidup kita banyak kali menyakiti hati Tuhan, hari ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau selama ini keinginan-keinginan kita sama dengan keinginan-keinginan orang di dunia ini, kita harus bertobat, merendahkan diri. Kalau selama ini kita bangga memiliki sesuatu yang dimiliki orang-orang di luar sana, hari ini kita mau bertobat. Kalau selama ini perkataan-perkataan kita, kelakuan kita sama dengan orang-orang di luar sana, hari ini kita mau bertobat. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita semua sama. Kita semua sama. Itu sebabnya kita perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan dan meninggalkan dosa-dosa, baik dosa kesombongan, dosa keinginan, dosa kedagingan, hawa nafsu. Saudara, ini waktu. Baru setelah itu kita datang berdoa kepada Tuhan, meminta. Haleluya, Tuhan Yesus. Bapa di dalam surga, hari ini kami berdoa Tuhan supaya menjamah kami semua, gereja-Mu, jamah Tuhan, jamah Yesus. Pulihkan Tuhan, rendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami Yesus, ampuni kami Tuhan, ampuni kami hamba-hamba-Mu, ampuni kami umat-umat-Mu Tuhan. Tuhan, sucikan kami Tuhan, rendahkan hati kami Tuhan. Kami hanyalah hamba-Mu, kami hanyalah orang-orang yang dibenarkan oleh kasih karunia Tuhan. Kami hanya orang-orang yang dilayakkan oleh darah Yesus. Ampuni kami Tuhan, ampuni kesombongan kami Tuhan. Kami seringkali mencuri kemuliaan Tuhan. Kami seringkali membanggakan diri kami. Tapi hari ini kami mau bertobat Tuhan. Kami mau tinggalkan jalan-jalan kami yang jahat. Kami mau rendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan, sehingga Engkau akan memulihkan negeri kami Tuhan. Oh Tuhan, janganlah biarkan Tuhan kematian Tuhan. Jangan biarkan Tuhan kami berdoa dimanapun kami. Biar kami merendahkan diri kami Tuhan, umat-umat
berdoa supaya negeri kami ini dipulihkan Tuhan. Oh Yesus, demi nama-Mu Tuhan, demi belas kasihan-Mu Tuhan, nama-Mu yang turun-temurun penuh dengan belas kasihan itu Tuhan, nama-Mu yang panjang sabar Tuhan, kasih-Mu yang kekal itu Tuhan. Kami berseru saat ini Tuhan, Kau menjamah hati kami. Tuhan Yesus, kami berdoa saat ini juga buat umat-umat Tuhan dimanapun berada. Kuatkan dan teguhkan hati mereka, supaya melewati pencobaan ini mereka tidak bersungut-sungut Tuhan. Mereka tidak akhirnya jatuh dalam dosa Tuhan, melakukan dosa Tuhan. Kuatkan mereka, hiburkan mereka, biar mereka berharap pada mujizat Tuhan. Oh Tuhan, kami juga berdoa buat umat-umat Tuhan, oh supaya mulai menjadi berkat Tuhan. Mereka mau mengulurkan tangan buat orang-orang yang kekurangan Tuhan. Mereka menunjukkan kasih mereka di saat kesukaran seperti ini Tuhan. Mereka tidak menutup hati, menutup mata untuk itu. Apapun yang mereka miliki mereka bisa bagikan. Tuhan Yesus, lawat Tuhan. Berikan hikmat bagi kami, berikan hikmat bagi pemimpin kami Tuhan, supaya mereka bisa juga mengatur Tuhan. Mereka bisa mengerjakan ini dengan baik. Oh baik Bapak Presiden Tuhan, orang-orang yang terlibat, orang-orang yang dalam dunia kesehatan, para dokter Tuhan, berikan hikmat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami tetap percaya Tuhan, semua mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Dia. Kami tetap mau mengasihi Tuhan. Kami tetap mau berkata Tuhan baik. Tuhan tidak pernah salah. Tuhan itu dahsyat. Tuhan itu berkuasa. Kami bersyukur Tuhan. Bahkan Kau sudah memberikan mujizat terbesar dalam hidup kami, yaitu keselamatan yang sudah kami terima di dalam Engkau Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini doa ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Sebelum ibadah kita tutup, kita akan sedikit memberi pengumuman kepada jemaat-jemaat Tuhan, ya, khususnya jemaat orang Elabora yang dikasih oleh Tuhan, ya, tetap semangat, tetap sukacita, ya, tetap berharap kepada Tuhan, jangan lupa, ya, utamakan Tuhan, ya, bangun pagi-pagi, ayo kita berdoa, kita memuji Tuhan. Nah, saudara sudah juga diberikan bahan-bahan, ya, untuk bisa beribadah bersama dengan keluarga. Silakan saudara hubungi PKS, ya. Bagi saudara yang punya WA, ya, saudara bisa nanti terima dalam bentuk elektronik, ya, dikirim lewat WA. Kalau saudara yang tidak punya WA, saudara akan berikan dalam bentuk fotokopian. Minta ke PKS saudara atau PKS yang mendengar, saudara bisa minta ke gereja, ya, kita akan bagikan. Ya. Yang kedua, saudara, kita juga umumkan bahwa kita akan membagikan, ya, masker, sabun, ya, kepada orang-orang yang membutuhkan, saudara, ya, untuk orang-orang yang memang untuk makan saja susah, tentu apalagi buat beli masker, sabun. Maka minta maaf kalau ada saudara yang meminta, tapi kami rasa saudara tidak membutuhkan, ya, kami akan bagikan ini kepada orang-orang yang sangat membutuhkan, ya, saudara. Berikutnya kami tetap umumkan supaya tetap menjaga kesehatan. Ya, apa saja ya? Pertama apa? Cuci tangan, ya. Cuci tangan 20 detik, ya. Kalau bisa nyanyi balonku ada 5, selesai, ya, baru selesai cuci tangan. Pakai sabun, ya. Karena virus corona ini, saudara, dia akan rusak atau mati kalau pakai sabun, ya. Jadi pakai sabun. Bilang kiri kanan, pakai sabun.
Ya. Pakai sabun 20 detik. Kemudian saudara juga apa lagi ya? Supaya menjaga kesehatan, minum air putih yang banyak, ya, saudara. Kemudian juga jangan ngumpul-ngumpul, jangan keluyuran. Saya lihat kemarin videonya di gang saudara masih ulang tahun rame-rame, ya. Jadi kurangin ya, saudara. Di Medan itu sudah dibatasi orang tua, ya. Jadi tolong dibatasi. Kemudian juga saudara, jangan sebarkan berita-berita hoax, ya. Jangan suka kali ya kirim sana kirim sini yang gak jelas, ya. Jadi cek apakah itu benar atau tidak, ya. Kemudian juga ayo berjemur mulai jam 9 ya. Mulai jam 9 sampai jam 11 bisa berjemur, gak usah lama-lama nanti hitam. Ya, udah hitam tambah hitam. Cukup 15 menit katanya, ya, 15 menit. Ya, karena coronavirus itu mati kalau kena ultraviolet, ada di matahari. Ya, saudara, jaga kesehatan, makan makanan yang sehat, saudara, ya. Kalau bisa ada buah, boleh makan buah, ya. Kalau enggak makan sayur, ya, saudara. Ada lagi, apalagi kira-kira selain cuci tangan segala macam? Ya, itu saja, ya. Jadi tetap semangat, tetap sukacita, ya. Tuhan Yesus memberkati. Kita juga sudah punya radio online. Jadi kalau saudara mau tanya-tanya segala macam, kita sudah mulai akan hari ini bisa buka full. Ada khotbah, ya. Di sana khotbah almarhum Bapak Gembala kita juga ada di sana. Juga nanti ada lagu pujian. Saudara bisa juga tanya-tanya, kita akan bisa ngobrol di sana. Silakan dicek di Facebook saya, di sana ada linknya. Saudara tinggal klik di sana, ya, bisa dengar langsung. Atau kalau saudara mau taruh di HP saudara selalu ada di situ, tinggal klik. Saudara bisa nanti cek di paling atas ada add to home screen, jadi langsung ada di sana. Ya, terima kasih, Tuhan memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari semua kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Percayalah, dimanapun saudara berada, Tuhan ada di sana. Haleluya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sekali lagi kami bersyukur Tuhan, meski kami sedang mengalami banyak kesusahan. Bahkan mungkin ada umat-umat Tuhan yang saat ini mengalami kesusahan yang berat. Kami berdoa dari tempat ini, Tuhan kuatkan, teguhkan hati mereka. Kami tetap percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan menyertai mereka, Immanuel. Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya. Di tengah-tengah masalah kesusahan seperti ini akan ada banyak mujizat kami dengar, ya Tuhan. Bagaimana Tuhan menyediakan, bagaimana Tuhan mencukupkan, bahkan Tuhan akan menolong, menyembuhkan orang-orang yang sakit. Kami tetap percaya kuasa nama Yesus itu berkuasa, dan kami bisa memakai nama itu. Terima kasih Bapak. Berkati juga Ibu Gembala kami. Tuhan memberkati, mungkin saat ini ada di rumah. Tuhan memberkati kesehatan, kekuatan dari Tuhan. Tuhan memberkati juga semua PKS, pelayan-pelayan dimanapun berada. Pakai terus hidup mereka melayani Tuhan. Umat-umat Tuhan yang dalam keadaan apapun, Tuhan lindungi, jagai mereka semuanya. Terima kasih Bapak, ini menjadi doa dan ucapan syukur kami. Kami akan akhiri ibadah ini dengan pengucapan syukur. Haleluya. Mari umat-umat Tuhan, kita mengangkat tangan kita. Kita membuka hati kita menerima berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, cinta kasih dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kali menjemput kita. Diberkati Tuhanlah kehidupan, diberkati Tuhanlah kesehatanmu, diberkati Tuhanlah keluargamu, diberkati Tuhanlah pekerjaanmu, diberkati Tuhanlah apapun yang kau kerjakan. Bawalah berkat-berkat ini di dalam nama Tuhan
Yesus Kristus. Haleluya. Bapa terima kasih. Bapa